إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقال أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di hari yang berbahagia dan barakah ini, marilah kita bersama-sama menampakkan dan menghadirkan hati kita dengan mengagungkan kalimatut tauhid, menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia ini sesungguhnya bukanlah kesia-siaan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita semua bukan tanpa tujuan, bukan tanpa manfaat, bukan tanpa kehendak, dan bukan tanpa kesia-siaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua agar kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam yang patut untuk kita sembah. Tiada Tuhan selain Dia. Maka bagaimana cara kita agar Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita semua? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu telah memberikan kabar gembira kepada kita semua agar kita mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum memerintahkan kepada kita semua sebagai hamba Allah yang yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang paling berhak untuk disembah, dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pemberi kabar gembira yang memberikan kunci kepada kita semua. Inilah kunci surga, inilah kunci keridhaan Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita sebagai manusia mau mengikuti perintahnya dengan sebenar-benarnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenar-benarnya takwa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Al-imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi batinan wa zahiran wa istish'ari at-ta'zimi lillah. Bahwa
mengikuti, menjalankan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan, tidak mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala secara batin maupun zahir, dan mengagungkan sya'airillah, keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Para mufassirin, ahli tafsir menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam Al-Qur'an, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Para ahli tafsir menjelaskan ayat ini, para ahli tafsir menjelaskan makna ini. An yuta'u fala yu'sa, bahwa engkau benar-benar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau bermaksiat kepadanya. Wa an yuzkara fala yunsa, engkau sering berzikir, menyebutnya, mengingatnya di dalam setiap detik jantung dan nyawamu, di setiap detik nafas yang engkau keluarkan di dalam dirimu. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, fala yunsa, dan jangan sekali-kali engkau melupakan Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kehidupanmu. Wa an yushkara fala yukfar, kemudian engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, atas nikmat Islam, atas nikmat kehidupan, atas nikmat keimanan, atas nikmat kesehatan, atas nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kesempatan menjadi hamba Allah, bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam keseharian kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sedangkan manusia diciptakan sangat lemah, diciptakan untuk selalu salah, diciptakan untuk selalu lupa. Karena fitrah manusia ketika diciptakan adalah tempat kesalahan dan kelupaan. Kemudian bagaimana hubungan dengan ayat yang telah disampaikan ketika Allah mengatakan, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya, sedangkan sifat manusia itu selalu salah dan selalu lupa. Sampai-sampai dijelaskan di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah bahwa siapapun di atas dunia ini tidak akan pernah mampu untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya, tidak akan mampu untuk taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, karena manusia diciptakan itu sangat lemah. Kemudian bagaimana kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya yang mengatakan, yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya Allah menginginkan kepada kalian semua untuk diringankan, karena sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tapi bukan berarti bahwa ketika kita hidup di dunia ini selalu mengatasnamakan kesalahan dan kelupaan ketika kita melakukan dosa. Bukan pula seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita semua untuk meningkatkan ibadah kita, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya. Toh apabila di dalam kehidupan keseharian kita kemudian kita lupa, kemudian kita salah, maka sesungguhnya kita kembalikan lagi bahwa manusia itu diciptakan untuk lemah, dengan tujuan ketika engkau melakukan kelupaan dan salah, engkau bisa bertaubat, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan sekarang ini
yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan kekacauan, yang penuh dengan 1001 perkataan umat manusia tentang kebenaran. Perlu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat kembali, kita merefresh kehidupan kita, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula ketika kita hidup di dunia ini hanya disibukkan dengan kehidupan duniawi, hanya disibukkan dengan bagaimana cara saya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimana cara saya mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia. Bukan pula dengan mengatakan bagaimana cara saya mendapatkan kedudukan yang setinggi-tingginya di hadapan manusia. Maka mari kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Setidaknya ada dua yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita, agar martabat ketakwaan itu bisa kita dekati, atau Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kehidupan kita. Yang pertama adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Perlu kita memperhatikan diri kita masing-masing. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Maka mari kita memperhatikan diri kita masing-masing, memperbanyak kebaikan, memperbanyak rasa kesyukuran kita. Kita memperhatikan diri kita, bagaimana agar kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat singkat di dunia ini, bagaimana kita berusaha memperjuangkan kehidupan kita ini menjadi manusia yang sebenar-benarnya manfaat dan menyebarkan kemaslahatan. Maka sesungguhnya ketika setiap kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang kehidupan yang kita punya, ketika kita punya di dalam jiwa dan diri kita untuk menjadi manusia yang selalu ingin menebarkan kemanfaatan, selalu ingin menebarkan kemaslahatan di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya sangat benar yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang paling banyak manfaatnya di kehadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak selalu melihat bagaimana banyaknya puasamu, tidak selalu melihat seberapa banyak zikir dan solat yang engkau kerjakan. Karena sesungguhnya solat, zikir, puasa, haji, dan semua ibadah-ibadah pribadi itu larinya kepada diri kita semua, tidak menebarkan hanya kemanfaatan dan kemaslahatan. Tetapi seandainya setiap kita berusaha sekecil apapun bentuk kebaikan itu, sekecil apapun bentuk kemaslahatan dan kemanfaatan itu, kita berusaha menebarkannya kepada sesama manusia, maka insya-Allah itulah seberuntung-beruntung manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin ya rahimakumullah, yang terakhir, marilah kita mengajak, setelah kita mengajak diri kita untuk selalu menebarkan kemanfaatan dan kemaslahatan, marilah kita menjaga anak-anak kita. Karena anak-anak kita hari ini adalah benteng agama Islam di masa depan. Karena anak-anak kita ini adalah benteng kehidupan di masa depan. Bagaimana Embung Duduk, Desa Labulia kedepannya akan semakin baik atau semakin buruk adalah tergantung bagaimana kita hari ini cara mendidik anak kita masing-masing. Maka kita, jikalau ingin menebarkan kebaikan dan kemanfaatan, maka mulailah dari saat ini. Bagaimana agar anak-anak kita masing-masing, bagaimana agar anak-anak kita, bagaimana agar dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia akan bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia bisa mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya cara agar umat manusia semakin baik, agar umat manusia mengikuti seperti tuntunan yang dihadapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan sejenak bagaimana dengan ilmu-ilmu duniawi, karena sesungguhnya sudah ada bagian-bagian yang bisa mendapatkannya.
Tinggalkan sejenak bagaimana caranya agar anak saya banyak uangnya. Tinggalkan sejenak bagaimana cara agar anak saya mendapatkan kedudukan setinggi-tingginya. Tinggalkan sementara bagaimana caranya agar anak-anak saya menjadi terhormat di hadapan manusia. Sesungguhnya dunia ini berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika anak-anak kita dari sekarang, bagaimana agar dia bisa mengaji, bagaimana agar dia takut kepada Allah, bagaimana dia caranya agar mengenal mana yang halal, bagaimana caranya agar dia mengenal mana yang haram, maka insya-Allah inilah generasi-generasi Islam, generasi-generasi ubudiyah, generasi-generasi hamba Allah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini saya mengajak umat Islam, khususnya warga Embung Duduk, marilah kita bersama-sama qu anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri kita, menjaga kehidupan kita, dan menjaga anak-anak kita. Tidak perlu kita melihat orang lain, karena sesungguhnya kesalahan orang lain bukanlah menjadi tanggungan kita. Sesungguhnya yang menjadi tanggungan kita adalah kesalahan kita. Yang menjadi tanggungan kita adalah kesalahan dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.